Halo Selebtubers, di tengah hujatan dan laporan kepolisian soal penistaan agama, transgender Isa Zega malah asik jalan-jalan di Bangkok, Thailand. Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Isa di story Instagram. Dalam video tersebut terlihat Isa memakai setelan kaos dengan ciput kerudung, tengah asik berjalan-jalan menelusuri pasar. Namun tak hanya jalan-jalan nih, Isa rupanya sedang mencari seseorang yang sesumbar ingin mematahkan batang hidungnya. Isa rupanya menantang balik seseorang tersebut untuk bertemu dengannya secara langsung. Namun, Isa ternyata gagal nih guys menemukan orang yang ia cari. Ini Mami lagi berburu anak online ya. Masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Ada informasi katanya dia lagi pijet gitu ya. Nah, karena Mami mau pastikan, karena dia yang nantang Mami ya. Katanya dia mau injak batang leher Mami. Nah, Mami mau pastikan. Mami mau kasih batang leher Mami ke dia, ya. Jadi mau batang leher siapa di luar nih yang mau dikasih. Ini udah masuk gang-gang, ya. Ada yang kirim Mami lokasinya, jadi Mami samperin. Dan Mami sudah diblok nih sama babunya si Alan. Nah, si Alan itu sering banget nantangin Mami nih. Kali ini aku harus dapatkan mereka. Karena mereka yang nantangin ya, bukan Mami yang nantangin loh. Ya, Mami di DM dan Mami ditantangin, akan Mami jabanin. Ini lihat dulu. Indonesia before, Indonesia? Go. Oh. Ya pergi. Udah 2 kali loh, Mi. Ya go, tadi katanya di sini. Keluar kau gepes ya. Kau tantangin aku nih injak leher ya. Mana kau Alan ya? Mana? Nggak ada. Mana dia? Mana, Mi? Siapa yang manggil? Awas, nggak tahu, ini awas. Siapa ini? Siap ini. Mana? Ya. Aku mau kasih leherku sama dia. Ayo kita ketemu. Ternyata di Sentai Mesas dia nggak ada. Aduh, anak online ternyata mereka late post ya. Jadi tadi di Thai Mesas nggak ada gitu loh. Jadi ini kita menyusuri lagi pasar-pasar. Pokoknya Mami harus tiap hari kesini ya sampai ketemu. Karena Mami penasaran apa benar dia mau injak batang lehernya Mami ya. Mumpung di negara orang gitu loh ya. Takutnya kalau di negara sendiri suka lapor-lapor, pusing Mami ya. Aku nggak mau lapor-lapor, mumpung di negara orang nih. Keluar ya. Atau kita janjian di mana, DM aku ya. Kamu Alan jangan blok-blok ya. Kamu selalu nantangin Mami online ya. Ini aku ada kesempatan sebelum aku balik ke Indonesia, aku mau menyerahkan diri aku dulu ke kalian ya. Katanya mau injak batang leher aku. Nah, ayo. Tapi dia biasanya sampai malam nggak sih nguli? Hotelnya di mana sih? Coba cari tahu hotelnya di mana. Sama hotelnya si Alan. Anak-anak online bantu Mami ya, yang tahu keberadaannya si Alan ya, sama si Wegom, tolong Mami ya. Mami penasaran soalnya sehebat apa dia mau nantang-nantangin Mami, DM Mami ya. Kali ini aku jabanin ya, mumpung aku di negara orang. Mumpung Mami online di negara orang ya. Where are you, Wegom? Alan, jangan takut sayang. Alan, mana engkau? Ya. Yuk bisa yuk. Kan pada nantangin Mami. Iyalah. Orang Indonesia. Lihat Gaby Vesta nggak? Gaby Vesta lihat. Oh, nggak kenal ya. Emang nggak terkenal. Nggak ada lihat ya. Oh. Kapan kau nyampe? Nggak terkenal memang Gaby Vesta ini ya. Masih terkenal Mami online se-Indonesia tahu. Ayo Sofyan.
Gaby Pesta nggak? Lihat Gaby Pesta nggak? Tadi nggak ada. Kemarin, 2 hari yang lalu. Oh, sekarang nggak ada. Oh, nggak ada. Mami tolong bener ya ampun. Sukses ya. Ya. Dadah. Ini ada Gaby Pesta. Dah. Video tapi bisa dimasukin. Nggak apa-apa, masukin aja nggak apa-apa, aman. Nah, ini Mami lagi mau makan dulu. Anak-anak online capek. Soalnya keliling-keliling pasar ya, karena tempatnya si Gepes itu kan di pasar-pasar ya. Nah, Mami nggak biasa tuh masuk pasar. Masuk pasar. Ya Allah. Ini kita di sini. Kalau mau Gepes boleh nyamperin kita di sini ya, si Alan juga, karena Alan itu ya hampir 1 tahun itu menghina-hina Mami, ngebully Mami ya, sok jagoan ya. Kalian mungkin nggak kenal Alan, tapi Mami kenal dia karena dia sering banget bikin story tentang Mami, ngeledek Mami segala macamnya. Tapi kali ini Mami pastikan Mami harus ketemu ya. Mami pastikan, lillahi ta'ala aku pastikan harus ketemu ya sebelum aku take off ke Jakarta ya. Aku pastikan nggak bisa didiamkan ya, nggak bisa didiamkan kali ini, nggak bisa, nggak ada ampun. Terus Mami kalau ketemu mereka mau diapain? Nggak diapain, bahkan dia DM Mami tuh kan udah main posting tuh di akun The Power of Mami Online, katanya mau injak batang leher Mami gitu loh. Jadi Mami pengen lihat, dan banyak saksi nih, ada si Talia, ada siapa ini namanya nih, Sofyan. Halo. Kau kan disuruh tunggu di Bangkok. Oh iya. Nah, apa kata Gaby? Tunggu Sofia di Bangkok, ini aku udah di Bangkok ya. Kesinilah, kesini sampai di mana nih? Di Phoenix. Phoenix. Kami tungguin di Phoenix ya. Soalnya kalau kami cari kalian pasti susah. Karena Mami nggak biasa masuk pasar sayang. Tolonglah, samperinlah ke sini, injaklah batang leher Mami ini. Ya, nih ada si Talia nih, ya. Nih Sofyan. Halo. Ah. Ya ditunggu ya. Ditunggu. Karena udah katanya mau nunggu aku datangin. Aku bingung masalahnya di mana. Ah. Dan sekarang pengen selesaiin aja. Ah. Ya gitu Mak Wegom ya. Tuh Mak Wegom ya. Mami, sulit ya cari perlintasan Mami online. Sulit ya. Nggak punya backingan di imigrasi. Sulit, sungguh sulit ya. Apalagi yang cari-cari Mami di Mekah, di Madinah, sulit ya. Apalagi si hidung jambu, sulit sekali katanya dibantuin temannya cek sana cek sini. Sulit, sungguh sulit ya. Sulit cari perlintasannya Mami online. Kalau Mami tuh gampang banget cari perlintasannya Sio ke beli koper ya. Nanti Mami posting. Gampang sekali kalau cari seperti itu ya. Kalau kalian pasti sulit ya, carinya sulit. Sungguh sulit mencari perlintasan Mami online ya. Ngemeng Mami di Sidoarjo, ngemeng Mami di Malaysia, ngemeng di sana sini. Padahal sih udah dibilangin ya. Jangan lawan. Sulit ya cari perlintasan Mami online ya. Sulit cari backingan. Lalu kalau Mami online mendapatkan data perlintasan Sioke, kok bisa gampang? Ya gampang dong anak-anak online. Kalau Mami ya wajib melaporkan datanya Sio ke Kuli Koper. Kenapa? Karena dia mempunyai paspor ada 3 ya. Jadi nanti kalau dia datang ke Indonesia, Mami yang turun tangan langsung ya, yang akan melaporkan ke imigrasi ya. Nah kalau orang seperti itu wajib dicek perlintasannya kemana-kemana. Kayak kemarin dia ke Hong Kong, Mami tahu ya. Dia kabur lagi dicari sama Interpol, Mami tahu gitu loh ya. Karena apa? Kalau dia penjahat ya. Kalau Mami bukan penjahat, ngapain dicari-cari ya? Nggak bisa ya. Mami bukan penjahat, jadi nggak bisa dicari-cari. Good. Makasih loh imigrasi, I love you. Berarti tidak ada oknum. Ini Mami lagi berburu anak online ya. Masuk gang, keluar gang, masuk gang, keluar gang. Ada informasi katanya dia lagi pijet gitu ya. Nah, karena Mami mau pastikan, karena dia yang nantang Mami ya. Katanya dia mau injak batang leher Mami. Nah, Mami mau pastikan, Mami mau kasih batang leher Mami ke dia ya. Jadi mau batang leher siapa duluan nih yang mau dikasih. Ini udah masuk gang ya. Ada yang kirim Mami
lokasinya, jadi Mami samperin. Dan Mami sudah diblok nih sama babunya si Alan. Nah, si Alan itu sering banget nantangin Mami nih. Kali ini aku harus dapatkan mereka. Karena mereka yang nantangin ya, bukan Mami yang nantangin loh. Ya, Mami di DM dan Mami ditantangin, akan Mami jabanin. Ini lihat dulu. Ya di sini. Indonesia before Indonesia? Go. Oh. Tak hanya di situ, Isa juga membantah kabar burung yang menyebutkan bahwa dirinya kini telah berada di Jakarta. Nyatanya, sepulang umroh Isa justru malah asik jalan-jalan ke Thailand. Ia pun memuji petugas imigrasi yang tidak membocorkan keberadaannya, mengingat Nikita Mirzani sebelumnya sesumbar ingin menjemputnya sepulang umroh. Rivalnya, Nikita Mirzani, juga sempat membeberkan bahwa kini Isa berada di Malaysia. Meski terancam dibui, setelah dikecam dan dilaporkan polisi atas dugaan penistaan agama, Isa tetap optimis bahkan berani menantang balik pihak yang telah melaporkannya. Ia berpendapat semua orang punya dosanya masing-masing, sehingga tak perlu sibuk mengurusi orang lain. Ia juga sesumbar bahwa netizen yang menghujatnya tidak bisa berbuat apapun untuk menciduknya, sekalipun telah mentek sejumlah pihak untuk mempolisikannya. Ia bahkan bersyukur dirinya dipanggil oleh MUI dan pihak kepolisian agar bisa membuktikan bahwa semua berita miring yang beredar terkait dirinya adalah hoaks. Dan ada satu hal lagi yang Mami kasih tahu ke kalian. Kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang Mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya, nikmati gitu. Percuma aja kalian mau mention si A, mention si B. Kalian tidak bisa melakukan apa-apa ya. Lebih baik kalian berdoa gitu. Setiap ada postingan Mami berdoa. Apalagi yang Mami posting itu Ka'bah ya, Baitullah, Madinah, Masjid Nabawi, Hajar Aswad, Ka'bah. Itu kalian harusnya berdoa memohon kepada Allah bagi yang umat Islam, memohon kepada Allah untuk supaya cepat diberangkatkan ibadah umroh. Ambil sisi positifnya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari Mami Online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol. Ya, seonggok botol ya, panjangannya tahu lah ya. Jadi nggak usah tiket udah ada, ini tiketnya udah dibeliin sama Sela Saukia. Pulang lo, udah dipaksa pulang lo. Mau ngapain lo di sana? Lo mau ngapain di Madinah, di Jeddah, di Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah? Nggak bisa ibadah lo, nggak diterima. Walaupun semua manusia di muka bumi ini berhak kok untuk ke sana, tapi bukan untuk membohongi jenis kelaminnya. Banyak kok contohnya, waria pergi umroh pakai baju laki. Lu doang yang batu bebel, susah sih. Kalau hidup bapaknya aja dukun gimana ya, anaknya begini udah tebas perkutut tetap pendiriannya perempuan, padahal jelas-jelas di pengadilan disahkan menjadi perempuan. Berarti kan sebelumnya lu alien. PA banget sih waria Isa Zega ini. Bro sini pulang, nih tiket lo tanggal 20 kan, pulang lo. Bapak-bapak Kementerian Agama, saya ralat ya, ternyata waria Isa Zega itu sudah umroh kali ketiga dan selalu lolos Pak. Kali ini tolong Pak, demi menegakkan keadilan tentang undang-undang atau tentang kejahatan penistaan agama itu Pak, harus ditegakkan Pak ya. Jangan tebang pilih, masa Indonesia kalah sama waria, apalagi warianya begitu lagi bentukannya, ya Allah. Ayo Pak, kasihan Pak orang-orang yang udah pada di penjara gara-gara penistaan agama Pak. Ini yang udah jelas-jelas di biji mata, udah bukan penistaan agama lagi Pak, dimain-maininnya pula itu agama. Kasihan Pak perempuan-perempuan yang lagi umroh itu jadi batal gara-gara dia juga umrohnya itu nggak sah. Karena kalau ambil mikot di Mekah dia harus menjadi seorang laki-laki, pakai baju ihram, kelihatan tuh keteknya kemana-mana. Ini enggak nih, tolong Pak tindak lanjuti, terima kasih. Bisa-bisanya ada laki-laki yang umroh tapi full mengenakan pakaian perempuan. Bisa-bisanya sampai lolos.
Alhamdulillah akhirnya kasus ini sampai juga ke para wakil rakyat kita yang ada di DPR. Bagaimana bisa di Indonesia ini ada seorang laki-laki tulen yang berangkat menunaikan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah menggunakan atribut jamaah umroh wanita, padahal dia adalah seorang laki-laki tulen. Aku tahu membahas hal-hal seperti ini akan menimbulkan kontroversi karena zaman sekarang sudah banyak yang menormalisasi hal itu, padahal di dalam agama Islam hal ini sangat amat tidak diperbolehkan. Kalian tahu nggak, kalau sampai ada seorang laki-laki yang berangkat ke Baitullah menggunakan pakaian perempuan, maka apa yang terjadi? Aku sampai scroll videonya, ternyata dia melaksanakan mikot, mengambil niat dengan pakaian wanita. Padahal dia laki-laki. Bayangkan, padahal seorang laki-laki saat mengambil niat umroh, saat menjaga keadaan ihramnya harus menggunakan pakaian ihram yang hanya terdiri dari 2 lembar kain saja. Bayangkan saat itu dia mengambil niat sementara dia menutup rambutnya layaknya wanita. Bukankah ini suatu pelanggaran larangan ihram? Dia juga mengenakan riasan, dia juga mengenakan baju, padahal tidak boleh, seorang laki-laki tidak boleh seperti itu. Dan parahnya, dia juga masuk ke dalam raudhah bersama dengan rombongan wanita. Parah banget kan? Kadang aku berpikir, kenapa hal seperti ini bisa diloloskan? Padahal kalian bisa bayangkan, selama berada di Mekah dan Madinah, bayangkan ketika dia mau ke toilet, dia akan masuk ke toilet wanita. Ada berapa banyak wanita yang di toilet saat di Masjidil Haram, saat di Masjidil Nabawi, kita melepas jilbab kita untuk berwudu, dan ada laki-laki di situ. Bayangkan teman-teman, ada yang melihat aurat kita. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita bisa sampai kelolosan hal-hal seperti ini? Kadang yang aku tanyakan, kok bisa ya? Kita urut mulai dari awal. Kok bisa travelnya mengeluarkan visa? Kok bisa travelnya mengeluarkan psikopatuh? Bahkan kok bisa travelnya memberikan seragam wanita? Padahal jelas depan mata, jelas terlihat dia bukanlah seorang wanita. Bagaimana bisa travel ini tadi mengeluarkan izin, mengeluarkan psikopatuh untuk orang laki-laki, sementara dia berangkat menjadi seorang perempuan? Bukan hanya travelnya yang harus kita pertanyakan, bagaimana pembimbingnya, manasik sebelum berangkat? Apakah tidak melihat bahwa di situ ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan? Bukan hanya pembimbingnya, tapi teman-temannya. Bahkan dia umroh bersama teman-teman wanitanya, teman-teman. Bayangkan bagaimana teman-teman wanitanya ini tadi bisa menormalisasi hal ini. Dia bukan seorang wanita, dia laki-laki. Selama berada di sana pun dia sholat di softnya wanita. Bayangkan apabila kulitnya tersentuh oleh kulit wanita lain. Ya Allah, parah teman-teman. Hal ini betul-betul parah sekali. Kok bisa semua orang menutup mata, orang-orang yang bersama dengan dia menutup mata bahwa hal ini adalah hal yang salah? Mutawif saat membimbing ibadahnya selama di sana, kenapa diam? Kenapa tidak menegur? Dan kenapa masih mau melanjutkan? Aku teringat dengan kisah salah seorang artis Malaysia, di mana dia juga seorang laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan. Dan fatalnya, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu dia berangkat umroh mengenakan pakaian dan atribut wanita. Tapi sanksi di Malaysia sangatlah berat, sampai dia dihukum dengan sangat berat, dan sampai sekarang dia tinggal di Australia, teman-teman. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa kembali lagi ke Malaysia. Luar biasa Malaysia memberlakukan hukuman kepada orang yang sudah menistakan agama. Kita kawal ya teman-teman kasus ini sampai selesai, kita pastikan dia mendapatkan hukumannya setimpal, karena kasus seperti ini harus kita viralkan dan harus kita sampaikan kepada halayak umum bahwa hal ini tidak benar.
Hati-hati menjadi seorang influencer, karena semua tindak tanduk kita, gerakan kita akan diikuti oleh banyak orang. Kalau sampai kasus kali ini lolos dan tidak mendapatkan hukuman, maka jangan kaget kalau akan ada banyak lagi laki-laki lain yang menyerupai perempuan dan berangkat umroh menggunakan atribut perempuan. Tidak lupa kita doakan negara kita Indonesia agar Allah jauhkan dari azab yang disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita agar Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nggak usah kalian heboh-heboh, lu syukurin lu dipanggil, nanti lu bakal ini, nggak usah ya. Aku bersyukur malah nanti kalau dipanggil sama MUI ya, Bapak Kepolisian, terus Kemenak, Mami malah seneng ya, supaya mereka tahu apa yang kalian beritakan itu hoax semuanya. Mami malah bersyukur ya. Nggak ada yang nggak ditakutkan selagi kita di jalan kebenaran ya. Jadi berita-berita yang dituduhkan oleh Mami Online itu akan terbantahkan kalau Mami dipanggil pihak kepolisian, seperti itu ya. Tidak ada yang ditakutin ya. Ini Mami masih masih di sini dan pulang pada tanggal 29 nanti. Jadi nggak usah heboh-heboh. Pasti Mami pulang ya, rumahku di Jakarta. Semua harta bendaku di Jakarta. Nggak mungkin aku kabur. Kalau kabur mah tutup akun ya. Aku masih fokus ibadah ya. Kemarin aku udah mencium Hajar Aswad, udah dilihat. Apalagi bilang video lama. Ada aja kalian ini ya. Nggak berani dia, emang karena dia nggak di Mekah guys, dia tuh udah di Indonesia. Gua tuh punya paspornya sudah gua kirim ke salah satu teman gua yang bisa ngecek keberadaan dia. Temen gua bilang, si Waria ini sudah dicap masuk ke Indonesia. Paspor itu kan identitas kita di luar negeri guys. Jadi kalau udah masuk imigrasi jedor dicap, ya berarti dia di situ. Dia tuh udah di Indonesia, si Sahrul Waria Isa Zega itu udah di Indonesia guys. Dia live semalam kan, pura-pura di kamar mau beli ayam apa tuh yang di Arab itu yang terkenal, apa namanya, ayam apa tuh lah itu. Jadi di Indonesia guys. Kayak mana sih? Biar aja lah tuh Waria mau ngomong masih di mana, kayak terserah aja deh. Yang jelas dia ngumpet, nggak berani keluar. Kalau emang dia di Mekah, ya, suruh buka tuh hordengnya, Al-Baik ya. Suruh dia buka, liatin keadaan di luar. Nggak usah di Mekah deh, nggak usah di Ka'bah. Liatin aja di luar tuh suasana hotel. Kayak gitu aja guys. Jangan mau kalian dikelabuin sama Waria. Dia aja sudah mengelabui kelaminnya itu. Di sisi lain nih guys, potret kedekatan Isa Zega dengan Fitri Salhuteru juga turut membuat publik heboh. Sejumlah rekam jejak digital menunjukkan bagaimana hubungan baik terjalin antara Isa dan mantan sahabat Nikita tersebut. Bahkan, Isa sempat mendapat hadiah sepatu branded senilai ratusan juta dari Fitri. Tak heran nih guys, jika transgender itu membela Fitri, alih-alih membela Nikita Mirzani. Memang jika menelisik ke belakang, awal mula perseteruan Niki versus Isa Zega berawal lantaran Isa kerap mengomentari Laura, putri Nikita Mirzani, di tengah perseteruan Fitri dengan Nikita. Kala itu, Niki menuding Fitri sebagai dalang yang mempengaruhi konflik yang terjadi antara ibu dan anak itu. Isa juga menuding Dr. Oki ambil kesempatan untuk pansos di tengah permasalahan Nikita dan putrinya. Terus kamu pikir itu bapak peri itu yang kamu anggap bapak peri itu baik juga sama kamu? Kamu nggak tahu lagu Hidung Jambu ini diciptakan oleh siapa? Lagu Hidung Jambu maksudnya judulnya itu ya dari bapak peri, dan dia dulu mensponsori. Jadi jangan kok anggap orang itu baik juga sama kamu. Semuanya ada tujuan dan maksud. Ya, Bapak Peri punya tujuan pansos sama kamu. Kok tidak tahu berapa juta viewers waktu dia mempermalukan anakmu secara live? Aku melihat mata kepalaku sendiri. Berani bersumpah, berani. Jadi jangan anggap dia sebagai Bapak Peri juga. Justru orang yang kau buang, kau kata-katain sebagai Ibu Peri, kau rugi. Ya, hidupmu menjadi sulit.